Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa salatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita nikmat sehat dan juga waktu luang, dan Allah mudahkan kita untuk bisa menggunakan daripada kedua nikmat itu dalam rangka menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita bahwasanya banyak manusia mereka lalai ketika diberi dua nikmat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak manusia ketika diberi dua nikmat ini mereka lalai. Mereka gunakan bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka sia-siakan dua nikmat ini. Apa itu? Nikmat sehat dan waktu luang. Kata Rasulullah, as-sihhatu wal farah, nikmat sehat dan waktu luang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan taufik dan hidayah kepada kita, bisa kemudian kita menggunakan dua nikmat ini untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya kita bersyukur juga kepada Allah, kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk kemudian kita menghadiri daripada majelis ilmu, yang mana setiap kita itu butuh dengan ilmu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sampai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini sekelas Rasulullah. Sekelas Rasulullah saja masih diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu agama, apalagi kita umatnya. Rasulullah adalah sumber daripada ilmu dalam Islam tentunya. Begitu Rasulullah SAW tentang ilmuannya itu masih kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah tambahan daripada ilmu. Tentunya kita yang hidup jauh setelah peninggal Rasulullah SAW ini sangat penting untuk kemudian kita senantiasa meminta tambahan ilmu, dan bukan hanya sekedar meminta, tapi bagaimana kita meminta kemudian dengan kita realisasikan, yaitu dengan kita menghadiri majelis ilmu. Ikhwatul iman, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah hadis yang ke-13 dari kitab Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau memilih dalam kitab ini hadis-hadis yang jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim kata Imam Nawawi adalah qalilul lafz wa kasirun makna. Ya, lafadznya sedikit tapi maknanya sangat banyak. Ya, inilah yang dikumpulkan oleh beliau dalam hadis Arba'in Nawawi. Ini hadis-hadis yang pendek tapi maknanya itu sangat-sangat dalam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pembantunya Rasulullah. Ya, jadi Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman dengan iman yang sempurna
ya, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, menarik di sini. Dari mana kita dapat kemudian mengatakan di sini bahwasanya yang dimaksud adalah keimanannya tidak sempurna. Ya, keimanannya tidak sempurna. Padahal kalau secara tekstual hadisnya di sini sebutkan la yu'minu ahadukum. Salah seorang di antara kalian itu tidak beriman. Ya, sampai kalian itu mencintai saudaranya apa sesuai yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tapi di sini para ulama menjelaskan bukan maksudnya itu tidak beriman. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini adalah apa? Imannya tidak sempurna. Jadi jangan sampai kemudian hanya sepotong-potong memahami dan tidak memahami sebagaimana dipahami oleh para sahabat dan juga para ulama-ulama yang menjelaskan tentang hadis ini. Ya. Kalau kita hanya sekedar memahami tekstual daripada hadis, ini bisa terjadi kepada kesalahan. Yaitu apa? Kalau kita nggak mencintai saudara kita, ya sebagaimana mencintai diri sendiri, maka bisa ada yang mengatakan kafir. Kenapa? Di sini dikatakan la yu'min, tidak beriman. Sedangkan lawan daripada iman adalah kufur ataupun kafir. Ya, maka ini penting untuk kita kemudian mengetahui bagaimana penjelasan para ulama ataupun para sahabat Rasulullah SAW. Dan dalam kaidah dalam kita kemudian bagaimana mensyarah misalkan ayat-ayat Allah ataupun sabda-sabda Rasulullah SAW, ini juga penting adalah untuk kemudian membandingkan, mengkompromikan dengan hadis Rasulullah SAW yang lainnya, sehingga ketika kita memahami suatu hadis itu, pemahamannya kemudian lebih jelas akan maksud daripada hadis yang disampaikan. Sebagaimana di sini ada hadis yang semakna dan ini memperjelas tentang makna daripada hadis yang tadi kita sebutkan di awal. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya beda riwayat. Kalau ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah mengatakan la yu'min, tidak beriman ahadukum, ya salah seorang di antara kalian. Nah, cara menerjemahkannya adalah kalian tidak beriman dengan sempurna. Dari mana? Ini digabungkan dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan la yabluhu abdun haqiqatal iman hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya, ini semakna dengan hadis yang tadi kita sebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Apa artinya? Tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman, artinya iman yang sempurna, sampai dia mencintai untuk manusia apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri berupa apa? Kebaikan. Ya, jadi hadis ini menjelaskan tentang makna la yu'min di hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya yang dimaksud la yu'min artinya bukan tidak beriman, tapi apa? Imannya tidak sempurna, tidak sampai kepada hakikat keimanan yang sejati. Artinya keimanannya tidak sempurna. Baik, ikhwatul iman, sebelum kita jauh membahas masalah ini, mungkin sedikit kita coba sampaikan tentang biografi daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena ini hadis diriwayatkan oleh beliau dan ini hadis baru pertama kita masuk di sini di Arba'in Nawawi yang dimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, ikhwatul iman, perlu diketahui di sini sahabat Anas bin Malik, ya, beliau lahir di tahun 10 sebelum Hijriah. Ya, 10 sebelum Hijrah, ya, sebelum penanggalan Islam itu dimulai. Jadi penanggalan Islam itu dimulai kapan? Sejak tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Maka mulailah kita kenal dengan kalender Hijriyah, ya, karena apa? Ditandai dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari mana? Dari Mekah ke kota Madinah. Baik, ikhwatul iman, di sini menarik. Sahabat Anas bin Malik, ya, beliau itu lahir di suatu kota namanya Yathrib. Yathrib itu nama kota apa? Kota apa? Kota Madinah sebelum Rasulullah SAW itu hijrah ke kota
Madinah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, nama aslinya adalah apa? Kota Yathrib. Kenapa dinamakan kota Yathrib? Ini disebutkan oleh para ulama karena di situ tempatnya berkumpulnya keburukan. Ya, keburukan-keburukan banyak terjadi di kota Madinah sehingga disebut dengan Yathrib. Ya, Yathrib tempat yang buruk. Makanya Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah, beliau mengubah panggilannya, tidak kemudian dikenal sebagai Yathrib, tapi kemudian diubah menjadi apa? Madinah. Ya, Madinah. Ini sejak Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi bukan dari awal namanya Madinah. Ya, nama Madinah itu muncul adalah ketika Rasulullah SAW setelah hijrah ke kota Madinah. Baik, beliau sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu lahir 10 tahun sebelum Hijriyah. Dan beliau ini ketika Rasulullah SAW wafat, berarti umurnya sekitar 20-an ya, sekitar 20-an. Kenapa? Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun berapa Rasulullah wafat? Berapa? 4 Hijriah. Hah? 4? Bukan. Berapa? 11 Hijriah ya. 11 Hijriah Rasulullah SAW wafat, sehingga beliau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menjadi pembantu Rasulullah ya sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Itu berarti sampai dengan umur berapa? Sekitar 20 tahun atau 21 tahunan ya, sekitaran itu. Baik. Beliau termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam di usia masih muda. Beliau itu disebutkan ya masuk Islam itu ditalkin oleh ibunya ya, talqin syahadat ya, talqin syahadat bukan talqin la ilaha illallah ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dipandu oleh ibunya ya. Umur beliau berapa? Wallahu ta'ala alam, di sini sebutkan sekitar umur beliau waktu itu berarti 8 tahun ya. 8 tahun ya, 8 tahun, sekitar 8 tahun beliau umurnya, beliau masuk Islam. Baik. Di sini sebutkan guru-guru beliau ya, ini secara ringkas saja. Tentunya yang pertama guru beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Guru yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketiga Umar bin Khattab. Ketiga keempat yang terkenal adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian ada Usaid bin Khudair, Abu Talha Al-Ansari, dan juga sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini guru-guru beliau. Ya, beliau termasuk sahabat. Anas bin Malik termasuk sahabat tidak? Termasuk sahabat. Kenapa dikatakan sahabat? Karena beliau hidup sezaman dengan Nabi, melihat Nabi SAW dan beriman kepada Nabi, serta meninggal juga masih dalam keadaan memegang iman, sehingga beliau dikategorikan sebagai sahabat Nabi ya. Baik. Tapi beliau termasuk sahabat Nabi yang junior ya, sahabat Nabi yang kecil-kecil ya. Yang masuk Islam itu usia masih sekitar 8 tahun ya. Baik. Kemudian murid-murid beliau juga ini luar biasa ya, daripada kalangan tabi'in. Kita kenal contoh misalkan Muhammad bin Sirin, ada Humaid At-Tawil, kemudian Sabit bin Bunani, Qatadah bin Diamah, Hasan Al-Basri, dan juga yang lainnya. Ini murid-murid beliau ya, murid-murid beliau ya. Kemudian kalau terkait daripada Anas bin Malik, ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ya, dalam sebuah riwayat disampaikan oleh Anas ibn Sirin rahimahullahu taala. Ini beliau seorang tabi'in ya. Ibnu Sirin adalah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, karena Anas ya, Anas bin Malik dahulu ya, ahsanan nas salata fi safar wal hadar ya. Bahwasanya Anas bin Malik adalah seorang yang paling baik sholatnya di antara manusia, baik sholat saat mukim maupun saat safar. Beliau paling bagus sholatnya ya, sahabat-sahabat Anas bin Malik. Kemudian pertama di sini terkait keutamaan Anas bin Malik secara singkat, beliau pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya
ya. Serta berkahi apapun yang engkau berikan kepadanya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, didoakan langsung oleh Rasulullah itu untuk apa? Banyak harta dan anak, yang diberkahi apapun yang diberikan oleh Allah kepada sahabat Anas bin Malik. Nanti akan kita bahas perbedaan antara Anas bin Malik sama Imam Malik ibn Anas. Siapakah mereka berdua? Baik, nanti akan kita bahas sedikit. Baik. Kedua, ini pernah dipercaya Rasulullah untuk kemudian memegang suatu rahasia. Bahkan sahabat Anas bin Malik ini pernah mengatakan kepada murid-muridnya, ya. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah menitipkan satu rahasia kepadaku, dan ketika ibuku ingin bertanya tentang rahasia itu dan aku tidak memberitahunya. Ini amanahnya Anas bin Malik ketika diberi rahasia oleh Rasulullah SAW. Beliau wafat, ya, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau wafat di Basrah, ya, pada usia kurang lebih 91 tahun, ya. 91 tahun usia beliau meninggal dunia. Bahkan sampai di sini disebutkan Mu'arrik Al-Ajli, ya, beliau mengatakan dahaba al-yaum nisfal ilm, ya, nisful ilm. Pada hari ini telah pergi separuh daripada ilmu karena wafatnya Anas bin Malik. Anas bin Malik terkenal dengan keilmuannya. Bahkan kalau dalam riwayat hadis, beliau peringkat ke berapa? Ketiga, ya. Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibn Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Abbas dan seterusnya, ya. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak juga termasuk meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Yang jelas, ini tadi kita sudah singgung, Anas ibn Malik ini berbeda dengan siapa? Imam Malik ibn Anas. Apakah keduanya ada hubungan darah? Ada nggak? Ada nggak? Coba kita sebutkan. Kalau biografi Imam Malik nanti akan kita sebutkan. Sebelumnya kita coba sebutkan tentang biografi daripada Anas ibn Malik, ya. Anas ibn Malik ini beliau nama aslinya ada Anas, ya, bin Malik bin Nadhr bin Damdan bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar al-Ansari al-Khazraj. Beliau dari suku Khazraj, ya. Nama ibu beliau adalah Humaisyah. Siapa? Humaisyah. Ini nama ibu beliau. Nama bapaknya berarti siapa? Malik, ya. Nama bapaknya adalah Malik. Sedangkan kalau Imam Malik di sini perlu kita ketahui, ini berbeda nasabnya. Ternyata, ya. Imam Az-Zahabi beliau pernah menyebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan bahwasanya beliau adalah Syekhul Islam, Hujjatul Islam, ini Imam Malik, ya. Imam Darul Hijrah, ya, dikenal dengan Imam Darul Hijrah karena beliau tinggal di kota Madinah, ya. Abu Abdullah, panggilannya beliau adalah Abu Abdullah. Malik bin Anas bin Malik. Nama beliau adalah siapa? Malik, ya, Imam Malik. Bapak beliau namanya siapa? Anas. Kemudian kakeknya beliau namanya Malik, ya. Kemudian bin Abu Amir bin Amr bin Al-Haris bin Gaiman bin Husail bin Amr bin Al-Haris yang bergelar Bani As-Sabah, ya, bin Auf bin Malik. Jadi secara nasab ini tidak ketemu antara siapa? Sahabat Anas bin Malik dan Imam Malik ibn Anas. Ini beda nasab, ya, jadi tidak ada hubungannya asalnya, ya. Imam Malik ini adalah termasuk golongan dari tabi'ut tabi'in. Jadi ada 3 generasi yang terbaik kata Rasulullah, apa? Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Dan Imam Malik ini termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Dan ini para ulama menjelaskan secara nasab itu tidak ada hubungan dengan siapa? Sahabat Anas bin Malik. Jadi tidak ada hubungan rahim ataupun hubungan darah ataupun nasab dengan Anas bin Malik, berbeda, ya, berbeda. Tapi yang pas sama adalah apa? Tahun lahir beliau dengan tahun wafatnya Anas bin Malik. Ketika wafat sahabat Anas bin Malik, lahirlah siapa? Lahirlah Imam Malik ibn Anas. Ini bertepatan dengan wafatnya siapa? Anas bin Malik, ya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di sini, beliau
lahir ya tahun 93 Hijriah, dan ini adalah tahun bertepatan dengan wafatnya sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu ya. Lahir meninggal Anas ibn Malik, lahirlah Imam Malik ya. Tapi berbeda nasab. Sekali lagi, Imam Malik itu tidak satu nasab dengan siapa sahabat Anas ibn Malik ya. Bukan kakeknya ya. Kebetulan nama kakek beliau adalah apa? Ya, bapaknya ya, nama bapak beliau adalah Anas gitu ya. Baik, jadi ini berbeda ya nasabnya. Baik. Selanjutnya kita sedikit membahas tentang hadis ini. Pertama, di sini disebutkan la yu'minu ahadukum ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tadi kita sudah sebutkan maksudnya adalah keimanannya tidak sempurna. Rasulullah SAW ini menarik tentang hadis ini. Rasulullah itu bukan hanya sekedar memerintahkan, tapi Rasulullah SAW juga mempraktikkan langsung tentang bagaimana hadis ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Dar, "Ya Abu Dar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi." Ya. Wahai Abu Dar, sungguh aku melihatmu itu orang yang lemah. Ya, maka aku mencintai untuk dirimu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Ini praktek langsung dari Rasulullah SAW kepada siapa? Sahabat Abu Dar. Ya, beliau mengatakan bahwasanya apa yang dicintai ya dari Abu Dar itu sesuai bagaimana Rasulullah juga mencintai dirinya sendiri. Ya, subhanallah. Ini Rasulullah SAW. Kemudian ada juga hadis yang hampir semakna dengan hadis yang sedang kita bahas. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhula al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billah wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaklah ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaklah ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang untuk diperlakukan oleh orang lain. Ya, ini kalau pengen masuk surga dan terhindar dari neraka, rumusnya apa? Kita lakukan hal-hal kebaikan sebagaimana yang kita inginkan orang itu berlaku baik kepada kita. Ya, kalau kita ingin masuk surga. Baik. Ada banyak hadis yang semakna dengan hadis ini, dan juga ada ya hadis-hadis lain yang agak mirip ya dengan redaksi la yu'min ya. Contohnya adalah la yu'min ahadukum man la ya'man jarahu bawaikahu. Tidak beriman salah seorang di antara kalian siapa yang tidak membuat tetangganya itu aman dari gangguannya. Dalam hadis yang lain ada juga la yu'minu ahadukum hatta hawahu tabi'an lima ji'tu bihi ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu tunduk mengikuti apa yang aku datang dengannya. Baik, ikhwatul iman, kita akan membahas kandungan daripada hadis ini. Pertama, yaitu terkait daripada iman ya. Kita sering mendengar definisi daripada iman. Para ulama kemudian menjelaskan al-iman al-i'tiqadu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan wa yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bil isyan. Kata para ulama, iman itu adalah apa? Keyakinan dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan, kemudian bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurang iman itu dengan bermaksiat. Ini ada dalilnya ya. Dalil tentang keyakinan hati ya. Contoh di sini, ketika ada yang mengatakan, Arab Badui mengatakan kami telah beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul," katakanlah wahai Rasulullah, "lam tu'minu," kalian itu belum beriman. "Walam yadkhulul imanu fi qulubikum." Kenapa? Iman itu belum masuk dalam hati kalian. Ini menjadi dalil bahwasanya iman itu dengan hati. Ini yang pertama. Kemudian dalil tentang perkataan lisan. Ya, iman itu adalah diucapkan dengan lisan. Dalilnya adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 136. Allah taala berfirman,
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya ya. Katakanlah hai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah ya, dan apa yang diturunkan kepada kami dan seterusnya ya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 136. Ini Allah perintahkan apa? Qulu, katakanlah apa? Amanna, kami beriman. Jadi iman di hati tadi, yang kedua diucapkan dengan lisan. Kemudian yang berikutnya, contoh lagi ya, salah satu daripada hadis Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad ta'assama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqi wa hisabuhu 'ala Allah ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia yang mereka tidak beriman kepada Allah sampai mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengatakan ikrar keimanan ya. Kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, mereka sudah mengatakan dirinya beriman, maka mereka terjaga, yaitu apa? Hartanya, dirinya, dan juga hak-haknya ya, kecuali sesuai ketika misalkan melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka akan ditegakkan daripada hak-hak Islam ya, dan hisabnya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan iman itu tadi dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Dalilnya adalah apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 143. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Yang dimaksud di sini adalah salat. Ya, para ulama menjelaskan di sini adalah salat. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Seorang mukmin ketika tidak disebut seorang mukmin, yaitu saat dia berzina. Ketika mencuri juga dikatakan dia itu seorang mukmin. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya iman itu melekat dengan apa? Amalan atau anggota tubuh. Ya tadi iman dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, mengamalkannya dengan anggota badan. Kemudian yang berikutnya berkurang dengan ketaatan bertambah dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini dalilnya adalah surat Al-Imran ayat nomor 173. Allah Ta'ala berfirman, fazadahum imanan ya. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Jadi iman itu bertambah. Kemudian dalam surat Al-Fat ini juga menyebutkan liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang sudah ada pada diri mereka. Ini dalil bahwasanya iman itu apa? Bertambah ya. Ya, wallahu ta'ala alam shawab. Ini sebagai penguat tentang definisi daripada iman, bahwasanya iman itu bukan hanya sekedar berbicara masalah keyakinan, tapi iman itu menuntut bagaimana lisan kita dan juga anggota tubuh kita untuk mencerminkan daripada keimanan itu sendiri. Dan iman itu akan bertambah ketika kita taat pada Allah dan berkurang ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait cabang keimanan, ini Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada 'anit thariq wal haya'u minal iman ya. Iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan terendah adalah membuang pengganggu ataupun gangguan dari jalan ya. Dan malu adalah termasuk bagian daripada keimanan ya. Cabang keimanan itu kata Rasulullah ada 70-an ya, sekitar 70-an. Di antaranya adalah apa di sini? Ucapan la ilaha illallah ini yang tertinggi. Kemudian yang paling rendah adalah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada batu yang kiranya membahayakan disingkirkan. Kemudian ada lubang ditutupin dan seterusnya. Ini termasuk daripada cabang daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara agar kita bisa merasakan manisnya keimanan. Ya, cara agar kita bisa merasakan manisnya keimanan. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa fin nar."
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, 3 perkara yang seseorang akan merasakan manisnya keimanan ketika orang itu melaksanakan 3 hal ini. Yang pertama yaitu apa? Ia lebih mencintai Allah dan Rasulullah daripada selainnya. Dan yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ini cara agar kita bisa mendapatkan manisnya keimanan, ya. Jadikan Allah dan Rasulullah adalah apa? Yang paling dicintai. Dan kalau kita mencintai seseorang ataupun manusia ataupun hamba Allah, tidak kita mencintainya kecuali apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita benci untuk kembali ke kufuran sebagaimana kita benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya, ini cara untuk kita bisa mendapatkan manisnya keimanan. Baik, ciri-ciri mukmin yang sejati. Kalau tadi cara untuk mendapatkan manisnya keimanan, sekarang ciri-ciri mukmin yang sejati. Siapakah mukmin yang sejati itu? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam surah An-Naml ayat nomor 2 sampai ayat nomor 4. Allah Ta'ala berfirman, ya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Dalam surah Al-Anfal ayat nomor 2 sampai 4. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, siapakah mereka? Ialah mereka yang disebut nama Allah. Ketika disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Ketika disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, keimanan mereka itu bertambah, ya. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, ya. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, kemudian mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb mereka dan ampunan serta rizki yang mulia. Ini merekalah mukmin yang sejati. Di antara daripada yang disebutkan dalam hadis ini adalah mereka orang yang mukmin sejati adalah apa? Melaksanakan salat, ya. Kemudian mereka juga memberikan nafkah, ya. Kemudian juga di sini disebutkan yang pertama tadi, ketika disebut nama Allah, gemetar hati mereka, ya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan firman-firman Allah, tambah keimanan mereka, ya. Ketika dibacakan Al-Quran, semakin bertambah keimanan, semakin kuat keimanan. Inilah mereka mukmin yang sejati. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang sejati, pertama apa? Kalau dibacakan atau disebut nama Allah, kita bergetar, takut kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah keimanan kita. Artinya apa? Ketika dibacakan ini berarti bukan hanya sekedar baca saja, tapi bagaimana ketika di situ dipelajari, ya, maka semakin kemudian menambah keimanan kita. Kemudian apa? Melaksanakan salat, ya, tadi lupa, yaitu apa? Bertawakal kepada Allah, ya. Kemudian melaksanakan salat, kemudian menafkahkan sebagian rizki kepada orang-orang yang kemudian berhak untuk menerimanya. Ini termasuk daripada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri daripada mukmin yang sejati. Kemudian cara untuk meraih kesempurnaan iman, ya, cara untuk meraih kesempurnaan iman secara ringkas saja. Pertama adalah dengan bertadabbur, ya, ataupun kita dengan talabul ilmi, ya. Kita dengan menggali daripada firman-firman Allah dan juga sabda-sabda Rasulullah SAW. Maka ini kemudian bisa menambah daripada apa? Keimanan kita. Kita bisa menjadi seorang mukmin yang keimanannya bisa sempurna. Yaitu dengan cara apa? Terus belajar, ya, terus membaca firman Allah. Maka kita akan semakin kuat keimanan kita sehingga sempurna keimanan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW ini menyebutkan dalam beberapa hadis, dan juga di sini contoh dalil dari Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat nomor 102. Allah Ta'ala berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik bil haq liyusabbital ladina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Qudus, yaitu Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu yang benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman,
kemudian di sini disebutkan dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengetahui kisah para rasul ya dalam keteguhan iman. Ini bisa menambah keimanan kita dan kita bisa mencapai derajat kesempurnaan iman. Ya, salah satunya dalilnya adalah surah Hud ayat nomor 120. Kemudian cara yang berikutnya adalah mencintai saudara mukmin. Sebagaimana tadi kita sebutkan ya, bahwasanya tidak sempurna keimanan seorang itu sampai dia mencintai saudara mukmin sebagaimana mencintai diri sendiri. Maka cara untuk meraih kesempurnaan iman adalah apa? Mencintai saudara muslim atau mukmin sebagaimana mencintai diri sendiri. Terkait masalah mencintai saudara mukmin, ini Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan bagaimana caranya. Cara mencintai saudara mukmin atau saudara muslim. Bagaimana caranya? Dalam surah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dulu ya, sebelum ayat Al-Qur'an, Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yadlimuhu wala yakhduluhu wala yaktibuhu wala yahkiruhu, kata Rasulullah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Janganlah dia mendoliminya. Cara untuk kita berbuat baik kepada sama saudara muslim adalah apa? Jangan mendoliminya. Kemudian apa? Jangan dia juga merendahkannya dan jangan juga menghinakannya. Ini cara untuk kita menjadi ataupun kita berbuat baik kepada saudara muslim. Dalam surah At-Taubah ayat nomor 71, Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Cirinya adalah apa? Kalau mencintai saudara muslim, memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya, yang benar, memerintahkan, menasihati kepada kebenaran, mencegah dari yang mungkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan salat, ya, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surah At-Taubah ayat nomor 71. Ya. Dan kalau kita mencintai saudara mukmin atau muslim, kita disunahkan untuk memberitahu, ya, bahwasanya kita itu mencintainya. Tapi bukan perempuan atau lawan jenis ya. Ini sesama jenis. Bukan artinya cinta dalam arti yang populer di khalayak kita ya. Bahaya nanti. Saya cinta kamu, bahaya gitu ya. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu." Jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu saudaranya itu bahwa dia mencintainya. Ya, ini termasuk sunnah. Ya, jadi kalau kita cinta kepada saudara kita mukmin yang lainnya, sesama jenis ya, kita katakan bahwasanya apa? Aku cinta kepadamu karena Allah, ya. Uhibbuka fillah, ya, aku mencintaimu karena Allah. Maka jawabannya biasanya apa? Ahabbakallahu alladzi ahbabtani bihi, ya. Semoga Allah ahabbakallahu alladzi ahbabtani bihi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah, ya. Kalau kita mencintai seorang mukmin, maka kita kasih tahu bahwasanya kita itu mencintainya. Tapi cinta kita adalah karena apa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kemudian hanya sekedar cinta karena banyak duitnya, ya. Deketin, ya, karena banyak duitnya, bisa ngutang, ya, bisa ditraktir, ya, ini ada maunya dunia. Ini tidak termasuk di sini. Maksud di sini cinta sesama mukmin adalah apa? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, rajulan tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, ya. Mereka bertemu karena Allah, ya, berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ikhwatul iman, selanjutnya ini saya kira tidak terlalu panjang lebar kita sebutkan.
termasuk daripada bagaimana kita mencintai sesama mukmin atau bersama muslim adalah dengan apa? Kita memberikan hak-hak mereka. Hak-hak muslim atas muslim yang lainnya atau mukmin yang lainnya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama apa? Raddus salam, yaitu apa? Menjawab salam. Kemudian wa iyadatul marid, ketika sakit kita jenguk, ya, kita tengokin. Kemudian yang ketiga, faida atasa fasamidhu, ketika bersin maka dia ketika mengucap alhamdulillah maka kita mengucapkan apa? Yarhamukallah. Tapi kalau dia nggak mengucap alhamdulillah gimana? Diam, ya. Ini sebagaimana Rasulullah SAW praktekkan, ya. Ada 2 orang bersin, satu dia mengucap alhamdulillah maka didoakan oleh Rasulullah itu apa? Yarhamukallah. Yang satunya bersin tapi tidak mengucap alhamdulillah maka tidak didoakan yarhamukallah. Kemudian yang berikutnya, tadi pertama apa? Menjawab salam, menjenguk orang yang sakit. Kemudian ketika bersin dia mengucap alhamdulillah, kita mendoakannya. Kemudian apa? Ya, watibaul janais, yaitu mengikuti jenazahnya ketika meninggal dunia sampai di pemakaman. Ini termasuk hak sama muslim. Kemudian apa lagi? Faida da'aka fa'jibhu, ketika engkau diundang maka apa? Penuhi daripada undangannya. Dan yang terakhir adalah apa? Faida stansahaka fansahlahu, ketika engkau dimintai nasihat maka berilah apa? Nasihat. Ini 6 hak sesama muslim, ya. Kalau misalkan kita kemudian mencintai saudara muslim, salah satu caranya adalah apa? Dengan kita memberikan hak-haknya. Apa saja tadi? Contoh, menjawab salam, kemudian mengunjungi ketika sakit, ya, jenguk ketika sakit, kemudian menjawab ketika dia bersin, kemudian mengantarkan jenazahnya, kemudian ketika diundang penuhi undangannya, kemudian yang keenam, ya, ketika minta nasihat dinasehati. Ini hak-hak sesama muslim, ya. Setiap muslim kita punya hak, ya. Setiap muslim punya 6 hak ini yang sepatutnya untuk kita perhatikan. Terkait masalah mengucap salam, ya. Etikanya pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Dalam riwayat yang lain wasohiru 'alal kabir. Yaitu siapa yang mengucap salam, kata Rasulullah SAW, yang menumpaki kendaraan mengucap salam kepada yang sedang berjalan kaki. Jadi bukan yang sedang berjalan kaki kalau ada naik motor assalamualaikum, bukan. Tapi yang mengucap salam harusnya siapa? Yang naik kendaraan. Kemudian yaitu apa? Wal masyi 'alal qa'id, yaitu orang yang berjalan mengucap salam kepada orang yang sedang duduk, ya. Jangan yang sedang duduk ada yang berjalan assalamualaikum ini. Yang mengucap salam adalah siapa? Sunnahnya yang berjalan, ya, yang berdiri, ya, kepada yang sedang duduk. Dan wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit mengucap salam kepada yang lebih banyak, ya. Kalau datang 3 rombongan, 3 orang misalkan, ya, kemudian di masjid sudah banyak orang, siapakah yang mengucap salam? Ya, yang datang. Atau misalkan ketika sama-sama jalan berpapasan, yang satu rombongan ini misalkan cuma 3 orang, yang satu rombongan lagi misalkan ada 10 orang, siapakah yang mengucap salam pertama? Yang paling sedikit, ya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wasohiru 'alal kabir, yaitu yang kecil kepada yang lebih tua, ya, bukan besar badannya, ya, tapi apa? Yang usianya lebih muda kepada yang lebih tua. Ini sunnah. Tapi apakah boleh kemudian kita mengucap salam terlebih dahulu? Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Tapi kalau sesuai sunnahnya, harusnya tadi aturannya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kecuali kalau misalkan kita sedang ada permusuhan. Misalkan saya lagi bermusuhan dengan si A misalkan, ya, lagi nggak tegur-teguran nih. Justru yang paling bagus adalah apa? Yang pertama kali mengucap salam. Kata Rasulullah SAW, ketika ada 2 orang, ya, yang saling bermusuhan, maka yang paling baik di antara keduanya adalah yang paling pertama mengucap salam. Ya, meskipun dia misalkan lebih tua, ya, kita ucap salam terlebih dahulu. Atau misalkan dia sedang berkendaraan, kita lagi duduk, assalamualaikum, gitu. Untuk apa? Tujuannya
merajut lagi daripada hubungan yang retak. Ini beda kasus ya. Khotul iman, inilah daripada faidah yang kemudian bisa kita ambil daripada hadis yang ke-13 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Yang jelas tadi kita sudah disebutkan bagaimana tentang keimanan itu ya, terus bagaimana cabang-cabang keimanan, terus juga pengertian daripada iman, terus juga bagaimana cara kita meraih keimanan yang sempurna, dan juga bagaimana kita mencintai saudara sama muslim, caranya seperti apa. Ini banyak kemudian disebutkan tadi contohnya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Ya, bukan hanya tentang masalah tadi dunia yang hakikatnya. Kalau misalkan masalah akhirat ini tentunya lebih prioritas ya. Kalau kita bisa makan, maka pastikan saudara kita ya, tetangga kita itu juga bisa makan ya. Kita bisa minum ya, perhatikan tetangga kita, saudara kita, bahwasanya mereka bisa minum. Inilah bagaimana Islam itu sedemikian ya, mengatur bagaimana interaksi antara sesama ya. Luar biasa daripada syariat Islam ini, yang mana ketika kita menjalankannya insya Allah akan tumbuh benih-benih kecintaan di antara kita, dan kita semakin kokoh persatuannya. Di antara daripada cara yang lain yang bisa merekatkan daripada ukhuwah ataupun persaudaraan di antara kaum muslimin adalah dengan saling memberi hadiah. Karena Rasulullah mengatakan tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai ya. Wallahu taala alam shawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mengajak waktunya sholat itu termasuk apa yang 6 tadi itu bukan? Kalau misalkan sesama muslim, Yeah. waktunya sholat, nah kita mengajak nih, ayo sholat. Dia menjawab, masing-masing aja, masing-masing sholat, ngajak saya, begitu. Karena itu termasuk apa namanya? Yang 6 tadi bukan? Ya, baik. Ya. Ciri-ciri sesama muslim lah. Ya. Baik. Tadi kita sebutkan 6 hak ya, 6 hak. Ini bukan kemudian lantas kita sampaikan hal-hal yang lain tidak termasuk. Sebenarnya tadi kita sudah sebutkan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana mensifati yaitu orang-orang yang beriman, yang sebagian kata Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan teman dekat ataupun punya hubungan yang istimewa dengan satu sama lainnya, dan salah satu daripada ciri mereka adalah apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah ya. Mereka itu saling memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang benar, dan mencegah dari yang mungkar. Kalau tadi ini termasuk ciri daripada bagaimana cinta kepada sama muslim adalah apa? Mengajaknya kepada kebenaran, mengajaknya kepada kebaikan ya. Sebagaimana tadi juga kita sampaikan dalam ayat ini, kemudian kita melarang sama muslim untuk kemudian melakukan sebuah kemungkaran, maka ini termasuk bukti cinta kita kepada sama muslim ataupun mukmin. Adapun tadi masalah misalkan dikatakan kita masing-masing aja ya, nggak usah ngurusin saya gitu ya. Maka wallahu taala shawab, ini tentunya ucapan yang sepatutnya untuk dihindari oleh kita setiap muslim ya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan demikian ya. Ketika misalkan kita nggak suka dengan orang yang ngajak, ya bukan kemudian kita mengatakan tadi ya masing-masing dan seterusnya. Ini menyelisih daripada bagaimana Allah dan Rasulullah SAW. Dan ini termasuk ciri-ciri apa? Bagaimana perilaku mereka orang-orang kafir terdahulu. Ketika diajak kepada kebaikan, itu apa? Ya udah kamu sendiri, saya sendiri, gitu ya. Ini tentunya adalah etika yang tentunya perlu kita hindari ya, jangan sampai dibudayakan dalam keseharian kita ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, yang penting bagaimana sikap kita kalau misalkan kita ajak kemudian tidak diterima ajakan kita, ya kita sudah mendapatkan pahala. Ya, satu pahala kita melaksanakan sholatnya ya.
Kemudian yang kedua adalah kita mengajak orang itu untuk melakukan kebaikan. Masalah orang itu mau menerima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu ada dua ya. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad artinya hidayah untuk memberi petunjuk. Ini bisa dilakukan oleh setiap manusia. Ngasih tahu, oh ini yang benar, ini yang salah, ayo ini, ayo melakukan ini, ayo jauhi ini dan seterusnya. Ini namanya hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak manusia. Hidayatul taufik itu apa? Diberikan kelonggaran hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau menerima nasihat, ya, mau menerima ajakan. Ini adalah hidayatul taufik. Kalau orang itu kemudian mengatakan, ya udah kita masing-masing aja lah, nggak usah ngajak-ngajak saya. Khawatir dia termasuk orang yang dijauhkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang jauh dari taufik Allah, maka itu artinya orang itu jauh dari kebaikan. Ya, jauh dari kebaikan. Ya bisa jadi karena sebab apa? Hatinya keras. Ya, hatinya telah mati. Karena apa? Sebabnya karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan ketika seorang hamba dia melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan dititikkan dalam hatinya itu satu titik hitam. Ya, terus ketika dia melakukan kemaksiatan akan terus bertambah titik hitam itu sampai memenuhi hatinya, dan hatinya disebutkan dalam Al-Quran apa? Kalla bal rona ala qulubihim, ya. Kala, sekali-kali tidak, bahwasanya sesungguhnya hati mereka itu sudah tertutup, sudah terkunci. Disebabkan apa? Para ulama menyebutkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Bisa jadi orang yang tadi mengatakan demikian berarti apa? Karena banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dikasih nasihat tidak mau menerimanya. Ya, wallahu taala alam shawab. Gitu Pak ya. Baik, yang lain silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan gimana nih? Iman. Mencintai Allah dan Rasul dan Islam. Tapi ini lebih ke kasus yang praktis gitu. Baik. Kan sudah berlalu sama yang kecil kan. Baik. Sementara kadang-kadang ketika kita mendidik anak atau mengasuh anak, itu kan kita akan berbeda ketika kita menggunakan sistem penghargaan. Jadi ketika kita mengasuh anak sendiri, katakanlah ketika lagi azan nih, tiba-tiba anak pipis atau apa, sehingga kita ngurus anak dulu, terus yang soalnya jadi masbuk misalnya. Baik. Ataupun katakanlah misalnya yang ibarat kata dulu mungkin masih kencang lah gitu ya. Yeah. Nah tiba-tiba yang lain berhubung setelah kita kan jadi agak berat lah namanya. Baik. Jadi menurut Ustaz mohon nasihat Ustaz, lebih utama mana kita keamanan kita sendiri atau kita menggunakan asas pertanyaan sehingga kita lebih bisa banyak ya orang-orang gitu. Baik. Ya, ya, menarik pertanyaannya adalah bagaimana kasus misalkan ketika sholat sudah tiba, waktu sholat sudah tiba, kemudian ada beberapa kendala ya, misalkan di rumah tangga, entah itu mungkin masalah anak nangis, masalah anak tiba-tiba kebelet, ataupun yang lain-lain ya, istri misalkan minta ambilkan ini dan seterusnya. Ikhwatul iman, ini pentingnya kita kemudian membangun rumah tangga yang islami. Rumah tangga yang islami itu bukan hanya sekedar berpakaian islami saja, tapi apa? Bagaimana peran antara suami dan istri itu apa? Dijalankan sebagaimana fungsinya, ya. Jadi ini tentunya kalau nasihat, maka saya lebih nasihatkan untuk pemimpin rumah tangga yaitu bapak-bapak, coba kolaborasi dengan istrinya, ya, istri-istrinya ya. Nanti ada dua ya. Baik. Ya, kalau terkait masalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala tadi jelas bahwasanya tidak dikatakan keimanan sempurna sampai seorang itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Dalam riwayat yang lain bahkan Umar bin Khattab mengatakan ya Rasulullah, aku mencintaimu setelah aku. Artinya engkau lebih aku cintai daripada selainnya setelah diriku. Maka kata Rasulullah, tidak wahai Umar, tidak demikian. Maka Umar mengatakan, engkau lebih aku cintai daripada diriku dan juga semua manusia. Maka kata Rasulullah, itu baru benar. Artinya apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu apa? Ketaatan kepada Allah.
dan Rasulullah SAW ataupun bagaimana hak-hak Allah dan Rasulullah SAW ini lebih kita prioritaskan daripada apa? Tadi misalkan masalah rumah tangga ataupun anak dan seterusnya. Tentu ketika misalkan ada panggilan sholat, lebih utama mana? Ngurusin anak dulu, kemudian sholat, atau seperti apa? Tentunya sholat dulu, ya. Kemudian anak gimana? Ya istri kemudian bisa minta untuk kemudian ngurusi anak. Kalau nggak mampu ngurus anak, carikan teman, Pak, gitu ya. Ya, artinya ini hal-hal yang sifatnya duniawi hasilnya ya, dan ini terkait masalah kebutuhan ataupun hajat. Terkait masalah mungkin pendidikan Ustaz, kalau anak saya bersihkan, nanti saya bisa ajak sholat, gitu ya. Maka asalnya ini mana yang lebih utama? Tentu lebih utama adalah apa? Kita bisa mendapati takbir imam, ya. Kita datang di awal waktu ini lebih utama daripada kita mengajak anak untuk kemudian sholat. Karena kalaupun secara teks daripada bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk pendidikan anak, muru auladakum bisalah wahum abna sabasinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, sedangkan mereka di umur berapa? 7 tahun. Perintahkan. Nah, aslinya perintahkan ini ya bagaimana kita mengajarkan, kita memerintahkan, bukan harus kita ajak ke masjid ya. Karena bisa jadi ketika diajak ke masjid misalkan ya bikin gaduh dan seterusnya. Ini bukannya tidak boleh ya, boleh-boleh saja. Tapi tentunya kita harus punya skala prioritas, mana yang lebih kita utamakan. Maka ini khawatir termasuk daripada tipu daya iblis ya, talbis iblis, tipu daya syaitan. Yaitu apa? Kalau iblis ataupun syaitan itu tidak bisa menjatuhkan kita dalam dosa besar ataupun kesyirikan, kita akan dijatuhkan kepada misalkan dosa-dosa kecil, amalan-amalan baru yang mana tidak dicontohkan dalam Islam. Kalau tidak bisa dijatuhkan kepada itu, yaitu apa? Kita dijatuhkan kepada dosa-dosa kecil. Kalau nggak bisa dosa-dosa kecil gimana? Kita disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Kalau misalkan nggak bisa juga disibukkan dengan hal-hal yang mubah, adalah apa? Kita kemudian bagaimana caranya kita ketika beribadah itu ibadah nilai pahala ibadah kita itu berkurang ataupun tidak sempurna. Entah itu ketika sholat nggak khusyuk, ketika mau datang sholat ada aja gangguan gitu ya. Nah, ini termasuk daripada tipu daya syaitan ya, agar supaya apa? Kita terjauhkan dari mendapatkan karunia ataupun pahala yang besar ya, agar mengurangi kadar pahala yang kita dapatkan. Ini termasuk talbis iblis. Ya, termasuk talbis iblis. Ya, contoh misalkan sudah adzan gitu kan. Ada aja di rumah gitu kan, mau inilah, mau itu dan seterusnya gitu kan. Mungkin ada yang berdalih, Ustaz, nanti biar ketika sholat nggak kepikiran gitu ya. Nah, ini ada beberapa ketentuan tentunya ya. Entah itu ketika hajat, maka ini termasuk hajat ya, kalau diri kita tapi ya, bukan orang lain. Ketika kita punya hajat, maka kata Rasulullah SAW, tunaikan hajatnya terlebih dahulu sebelum kita menjalankan daripada contoh ibadah sholat. Kenapa? Ketika kita sholat dan kita dalam keadaan punya hajat itu artinya pengen buang air besar atau buang air kecil gitu ya, maka ini bisa mengganggu daripada kehusyukan sholat kita ya. Tapi kalau hajat-hajat yang lain ya, contoh yang udzur ya, yang syar'i adalah apa? Ketika misalkan lagi makan gitu ya, lapar banget misalkan ya, tidak bisa ditunda, makanan sudah terhidangkan, lagi makan, maka ini selesaikan dulu makannya ya, jangan nambah lagi. Kalau ini cukupnya dulu ya, baru nanti nambahnya ketika sudah sholat gitu ya. Atau misalkan ketika panas yang sangat-sangat panas misalkan, ini juga termasuk udzur untuk kemudian mengundur waktu sholat. Tapi kalau di sini misalkan sudah adzan ya, lebih utama tentunya apa? Tetap mendatanginya, karena sekarang juga udzur untuk itu panas itu juga sekarang sudah bisa dibilang sangat minim lah gitu. Kenapa? Ada payung lah, ada macam-macam. Sekarang juga banyak pepohonan gitu ya. Beda dengan keadaan di Arab Saudi. Ya, wallahu taala, masjid juga sudah ada AC-nya gitu ya. Maka ini wallahu taala alam, kita harus memperhatikan mana udzur yang syar'i, mana yang bukan syar'i. Dan tentunya kita sampaikan Allah dan Rasulullah SAW itu lebih berhak untuk kita utamakan daripada selainnya. Ya, wallahu taala a'lam. Ada lagi? Cukup?
Ya, insya Allah kita cukupkan ya pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa menjadi seorang mukmin yang sejati. Kita bisa merasakan manisnya keimanan dan kita bisa kemudian tadi mencintai saudara muslim sebagaimana syariat Islam kemudian mengajarkan kita tentang itu dan bagaimana cara kita untuk kemudian mencintai mereka ya. Wallahu taala alam shawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan juga semua yang hadir. Ada benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ada salahnya tidak lain karena kurangnya ilmu saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada kesalahan-kesalahan kita. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.